Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Blitar Talk. Di kesempatan kali ini kembali saya Risa Ismaya akan menyapa Anda di edisi kedua di Blitar Talk bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Yes, karena saya cukup bergembira hari ini untuk teman-teman semuanya yang lagi simak podcast kita. Kalau kemarin kita sudah bahas-bahas tema-tema yang agak kenceng ya, dan kali ini temanya cukup luar biasa juga. Cukup mendebarkan karena saya juga akhirnya terharu dengan perjuangan teman-teman kita dari Muay Thai, karena informasinya dari teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar ini, khususnya kontingen dari Muay Thai ini membawa 6 medali dan pulang dengan senyum yang cerah ya. 4 medali emas dan juga 1 perunggu dan 1 perak. Itu yang ternyata sekarang ini sudah didapat oleh kontingen dari Kabupaten Blitar. Sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir, yang nanti akan siap kita tanya-tanya ya. Oleh-olehnya dari Porprov apa aja selain medali ya. Kira-kira nanti bisa berbagi informasi nggak sama kita. Nah, ada 2 narasumber. Kali ini ada Coach Lucky Prasetya dan juga ada atlet Muay Thai kebanggaan Kabupaten Blitar, ada Mas Tommy Bagus Santoso. Selamat datang di Blitar Talk, Coach. Ya, salam olahraga, salam olahraga. Oke. Dan kali ini kita akan tanya-tanya, kalau ngomong-ngomong Muay Thai ya, Coach ya. Sebentar. Siap. Saya dulu mikir, Coach, Muay Thai itu olahraga ya apa ya? Karena waktu zaman-zaman saya maklum sudah agak tua ya, Coach ya. Jadi olahraga yang dikenal dulu tuh kickboxer kayak gitu, kemudian tinju. Kok ini ada olahraga ya kayak kickboxer tapi ada pakai sikut, kemudian pakai lutut ya. Gitu. Ini olahraga opo? Saya mikir sampai seperti itu. Akhirnya dapat informasi lah dari teman-teman bahwasanya oh, ini namanya Muay Thai. Terus yang jadi pertanyaan lagi, bedanya Muay Thai dengan kickboxer itu apakah hanya pakai kaki dan lutut itu atau ada perbedaan yang lain ini, Coach? Kalau untuk sebenarnya untuk basicnya hampir sama. Ya. Jadi untuk dari yang pasti seperti tinju, seperti kickboxing juga, seperti Muay Thai sebenarnya basicnya sama. Di pukulannya namanya pukulan juga sama semua. Cuma kan untuk peraturannya, untuk cara mainnya berbeda. Jadi kalau untuk tinju mungkin kan kita boleh hanya memukul saja. Untuk kickboxing kita pukul sama tendang saja. Ini Muay Thai berbeda lagi, lebih lengkap lagi. Kita bisa menggunakan siku atau bisa bisa dibilang itu namanya elbow. Kalau juga bisa menggunakan lutut namanya knee. Terus untuk aturan Muay Thai yang sekarang ini itu malah Muay Thai itu yang lebih membahayakan sendiri mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin karena serangan kepala belakang boleh. Boleh. Oke. Sengaja pun juga boleh. Berarti secara teknis itu banyak aturan yang beda dengan kickboxing. Ini bersama dengan Coach Lucky ada Mas Tommy termasuk atlet Muay Thai yang meraih medali emas di Porprov ke-8 kemarin ya. Oke, selamat Mas Tommy ya. Rasanya gimana nih jadi membawa pulang medali emas, rasanya gimana? Rasanya ya senang sih. Senang ya? Iya, senang. Coach Lucky aja pasti senang ya. Yang dilatih senang, punya bangga juga. Ya, tidak lupa kita bersyukur pada atas kuasa Allah juga. Mereka bisa seperti ini. Coach Lucky galak nggak? Jujur, nggak boleh bohong, jujur. Galak nggak Coach Lucky? Tegas ya? Tegas. Tapi ada hasilnya kan tegasnya? Luar biasa, tepuk tangan dong. Tapi kalau kita ngomongin Muay Thai ya Coach ya, Muay Thai itu kan olahraga yang termasuk bukan baru sebenarnya. Kalau kata teman-teman saya yang saya tahu ya, dari tahun 2000 sudah ada di Indonesia ya, sudah lama. Cuman populernya akhir-akhir ini gitu ya, Coach ya. Ya, untuk di Jatim sendiri mungkin yang agak telat masuknya. Agak telat ya? Ya, agak telat. Untuk lain daerah itu seperti Jawa Barat mungkin itu sudah lama. Jadi ya 2000-an itu. Kita itu mulai ada lomba-lomba itu sekitar 2015 ke atas lah. 2015. Ya, Coach, kalau misalkan kita tanya nih, Muay Thai itu teman-teman atletnya itu kira-kira seminggu tuh latihan berapa kali? Terus kemudian kan kalau atlet tuh ada pantangan nih, harus puasa atau diet atau apa? Ada nggak aturan-aturan yang jelas kalau kita mau jadi atlet Muay Thai kira-kira? Kalau untuk atlet Muay Thai sendiri kan untuk latihannya yang penting kan kita harus disiplin. Oh, disiplin? Iya, kalau tegas tadi ya Mas Tommy. Kalau nggak disiplin ya tidak diikutkan untuk lomba-lomba. Oh, jadi
gitu. Ya harus disiplin. Terus yang kedua memang kita kan setiap pertandingan itu kita itu bertandingnya berat badan, antara berat badan seperti itu. Ini kayaknya Coach Lucky Iya. nyindir saya ini kalau Ya. ngomongin berat badan. Karena atlet-atlet itu kan agak ini ya proporsional. Kita bukan Iya. ngomongin kurus, bukan ngomongin gemuk ya, Iya. tapi rata-rata proporsional. Dan yang kita lihat kan kayak di olahraga tinju ya, ada berat badan sekian, misalkan nih 54, 60, Iya. itu kan ada kelasnya Ada. masing-masing Iya. ya. Kalau Mas Tommy kemarin dapatnya apa nih? Di Main emas di 54 kilo. 54 ya. Oke. Emas ya berarti Iya, dapatnya. alhamdulillah, Oke, emas emas. kemarin. Ya. Luar biasa loh ya, 4 emas dibawa, 1 perak, 1 perunggu. Itu jadi satu kebanggaan tersendiri. Dan kalau kita dengar juga informasinya, latihan yang disiplin, latihan yang terus disampaikan oleh teman-teman kemarin waktu kita ke Coach Widodo ya. Iya, Kemarin iya. katanya teman-teman itu disiplin aja, makanya bisa dapat pulang Iya. bawa medali kayak gitu ya. Disiplin, iya, Oke. disiplin. Kalau yang saya baca nih Coach, kan jadi saya belajar sedikit terkait dengan Muay Thai ya. Walaupun sebenarnya kalau yang namanya olahraga Muay Thai sih sering dengar. Cuman kalau untuk nonton langsung sering itu belum begitu seteliti apa sih kita nontonnya gitu ya. Ya sekilas aja. Tapi Ya. kalau dilihat Muay Thai itu banyak loh Coach geraknya ya. Dari kemudian kaki, kepala, pakai siku dan lain sebagainya. Itu kalau nggak benar-benar kondisi fit gitu nggak bisa dong jadi atlet Muay Thai kayak Iya. Mas Tommy ini. Iya, kalau persiapannya kurang nanti kan kita waktu bertanding yang pasti nanti kan ya, bisa menjadi bulan-bulanan untuk musuhnya nanti. Oh Ya, iya betul. jadi- Tapi rata-rata ini ya atletnya memang apa ya, cekatan, apa namanya, satsat gitu loh bahasa Jawanya. Apa sih Mas satsat gitu ya? Wow nih, ya kan gitu kan ya. Kan kalau Ya. kita lengah dikit bisa kena iya musuhnya Iya, gitu kan? iya, benar. Betul nggak Mas? Iya. Waktu di atas ring ya namanya ya? Betul. Iya, di Sama atas ring ring. ya namanya. Ring, iya. Kalau di atas ring gitu, yang pertama kali difikirkan apa nih, Mas Tommy? Yang pertama kali Misalkan nih dikirimkan. mau lawan musuh nih, Ya. yang dilakukan pertama yang dipikirkan apa nih? Oh aku kalau tahu musuhnya kayak ini harus pakai jurus ini atau gimana? Enggak. Terus Enggak lari. sih. Ada ya jurus lari. Oke, apa tuh? Enggak sih, ya main enjoy aja. Enjoy Ya, aja. Ikuti permainan dulu. Ikuti permainnya dulu, Ya, baru baru nanti lihat, ya. diajarin. Ya. Kan Nanti kan ada goods-nya di bawah, nanti bisa Oh, gitu kasih ya? instruksi. ada defense gitu nggak coach? Offense gitu ada nggak kayak gitu? Ada. Ada, Pak. Cuma kan kita mainnya itu kebanyakan kalau olahraga bela diri itu mainnya refleks. Jadi kita waktu Saklek gitu ya? Iya, Oh, kita gini. waktu main, Uh-huh. nanti mainku harus seperti ini. Ternyata Oke, di oke. atas itu berbeda. Berbeda. Oke. Nah, jadi itu seperti kita merencanakan sesuatu, tapi di atas itu memang berbeda Nggak bisa situasinya, diprediksi ya. Iya. gitu ya. Nah, terus kemarin musuh seperti ini, nanti aku lawan ini, nanti pasti aku harus siap seperti ini. Ternyata musuhnya geraknya beda lagi karena lawannya kita bukan yang kemarin. Jadi setiap kita ketemu lawan pasti akan berbeda juga. Berbeda cara untuk mengatasi lawannya. Antisipasinya Iya. juga berbeda. Lihat-lihat musuhnya sopo gitu. Iya. Sambil gini diajari untuk menganalisis ini. Nanti musuhnya seperti apa. Cuman kalau persiapan Pongprov kemarin itu berapa lama Mas Tommy untuk di Mojokerto atau Sidoarjo sih? Di Mojokerto. Mojokerto. Mojokerto ya, Iya, kota kota. ya. Itu berapa lama Mas Tommy persiapannya? Kan biasanya kalau latihan rutin tadi yang lebih 1 didapatkan tahun lah. dari Coach Lucky kan bisa seminggu 2 kali. Iya. Nah kalau mau jelang Porprov kayak gitu biasanya latihannya berapa? 6 6 kali. kali. 6 Seminggu berarti? Iya. Liburnya sehari nggak? Pagi sama sore. Oh, Pagi pagi saya. pagi sore? Iya, pagi Iya. sore. Itu selama sebelum memulai Porprov? Iya, mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum pertandingan itu kita sudah disiplin itu sama. Untuk latihan? Iya, latihannya. Ya, rutin ya berarti ya? Ya, Termasuk rutin. terkait dengan pola makan yang juga diatur di atletnya ya Coach ya? Kalau pola makan itu tergantung berat badannya. Nanti kalau memang berat badannya memang kurang banyak ya mungkin untuk bermain di kelasnya ya harus menyesuaikan, Mbak. Jadi harus disesuaikan. Nanti misal mainnya kan 54 tapi berat badan masih 60. Jadi jarak sekian harus sudah masuk 54 karena kita kelebihan 1 ons saja kita sudah didis. Gak boleh. Nggak boleh. Jadi waktu Deng bertanding itu berat badan dengan apa yang dipertandingkan itu harus sesuai. Ya, setiap pagi kan kita mengadakan sesi timbang badan itu setiap Oke, pagi. oke. Ya, setiap pagi habis sebelum bertanding itu semuanya dari seluruh kontingen
se-Jawa Timur kan mengadakan timbang badan di situ. Berat ternyata. Sudah Berat. atletnya Muay Thai Mas Tommy aja saya nggak usah. Cuma tadi katanya Agus Luki kalau pengen menjaga berat badan atau kondisi tubuh memang olahraga Muay Thai juga disarankan ya, walaupun untuk sekedar latihan ya Coach ya, untuk menjaga karena banyak yang bilang kalau kita olahraga yang kita suka hormon endorfinnya itu keluar jadi kita bisa bahagia. Termasuk Mas Tommy. Kira-kira dulu tuh kok milih Muay Thai itu kenapa? Ya, lihat itu apa di video ada. Oh di video Iya. ada suka. Iya. Terus lihat Coach Luki gitu ya. Iya. Terus akhirnya jadi Terus, senang ke ya, Muay Thai. ikutin. Oke. Berapa tahun tuh ini masanya untuk dari mulai suka sampai latihan sampai intens seperti sekarang? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oh cukup Coach 3 tahun. Iya. Untuk Dari- untuk dapat apa ya? Dapat teknik yang cukup untuk ikut Iya. ke kejuaraan ya gitu maksudnya. Cukup ya 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau yang memang dari anaknya sudah punya basic kan ini dari silat. Ya, jadi sudah punya basic untuk tendangannya, mungkin pukulannya. Cuma kan kita untuk silat ke Muay Thai kan arah pukulannya yang kita harus arahkan. Kalau mungkin silat kan ke body ke tubuh. Badan. Kalau itu kan ke muka, ke arah seluruh kepala lah. Seperti itu. Oke, jadi pemirsa atau teman-teman ya yang pengen ikutan Muay Thai harus ada dasarnya loh ternyata. Saya tadi sempat ngobrol sedikit dengan Coach Luki ya. Jadi ada dasarnya itu mungkin ada karate ya Coach ya. Ya, Karate bisa. mungkin ya bisa Ya. untuk memperlancar ketika kita bisa apa namanya untuk Muay Thai. Ya, jadi atletnya itu Jadi yang atletnya, pertama. ya betul. Berarti ada dasarnya dulu. Ada dasarnya dulu seperti itu. Ada banyak mungkin setelah nonton podcast kita nanti untuk ikut Muay Thai dengan Coach Luki mungkin. Kami welcome. Ya, regenerasi ya Coach ya. Iya. Kan katanya untuk Porprov ini juga ada usia ya. Ada Usia. Sampai usia berapa sih kalau Porprov? 23. 23. Iya. Itu untuk Porprov. Ya, Porprov. Di atas itu mungkin oh iya kemarin dapat informasi katanya Mas Tommy juga lolos untuk Prapon ya. Iya, kemarin Prapon kemarin 2024 ya. Untuk PON ya. Untuk PON kita kan mengharuskan kita mencari tiket. Tiket tersebut kita dapatkan kan dengan mengikuti lomba Prapon. Nah, Ada lombanya sebelum dilombakan. ya, Oke. lomba itu juga se-Indonesia. Kita Se-Indonesia. yang nanti mendapatkan juara mendapatkan tiket untuk berangkat PON. Jadi di sana alhamdulillah untuk teman-teman dari Blitar, atlet-atlet dari Blitar kemarin itu juga masuk semua mendapatkan tiket untuk berangkat PON semua. Teman-teman khususnya di Kabupaten Blitar ya, kita harus support kawan-kawan kita yang Muay Thai ini dimana sekarang latihannya juga intens menuju ke Prapon atau PON 2024. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Untuk informasi yang terakhir ini karena dapat 6 medali cukup luar biasa ya Coach ya. Alhamdulillah. Istilahnya bisa nggak dibilang pemanasan untuk PON? Bisa nggak? Itu Nanti itu bisa ya Iya. kan untuk mengukur nih takaran kekuatan lawan seperti apa sih nanti kan bisa juga kayak gitu ya Coach ya. Bisa. Oke, jadi ke Mas Tommy nih, kayaknya pendiam banget ya Coach ya Mas Tommy. Atau mungkin karena ketemu dengan banyak orang di sini jadi agak malu ini Coach. Jadi gini, kalau kita ikut Porprov, ikut kejuaraan dan lain sebagainya, kemudian persiapannya yang intens, ada suka dukanya nggak sih Mas Tommy? Banyak sih. Banyak sih. Ini nggak apa-apa, nggak usah takut sama Coach Luki ya. Banyak dukanya. Dukanya mungkin Mbak Coachnya agak galak dikit. Mungkin ya. Iya. Apa nih? Suka dukanya? Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya ya kalau sukanya Bisa kalau sering kemana-mana kumpul gitu. sama teman Teman-teman, ya. oke. Terus Terus kemana-mana bareng teman-teman Iya, gitu ya. nah, Dukanya, bisa. ini kayaknya sukanya kok dikit banget ya Coach ya. Kok mikir gitu ya sukanya Mas. Kalau dukanya apa Mas Tommy? kalau dukanya ya kadang ada sakit. Sakit, iya sih, karena olahraganya gini ya masih ada sakitnya gitu. Kalau terkait dengan latihan yang padat, waktu bertemu dengan keluarga itu juga jadi duka nggak sih? Kan kalau mau ada kayak gini, ada event, ada kejuaraan kan, jadi jarang waktu bersama dengan keluarga kayak gitu loh Mas Tommy. Termasuk itu nggak sih dukanya? Enggak sih. Enggak sih? Ya, soalnya Setiap pulang harinya pergi. pulang. Ya. Oh iya betul ya. Tapi rata-rata kayak Mas Tommy gini nggak sih Coach atletnya? Pendiam, Muay Thai? Hampir semua. Semua kayak gini Semua ya, pendiam. pendiam ya. Oke. Seperti kata pepatah, air tenang menghanyutkan. Iya. Bisa jadi ya.
Tapi memang olahraga Muay Thai ini teman-teman ya, khususnya pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau kita ngomongin Muay Thai ini termasuk banyak peminatnya sih sekarang karena di YouTube terutama ya Coach ya, atau Iya. di media sosial ya, itu pasti di spill sedikit gitu bagaimana seorang atlet, nggak usah atlet deh, orang biasa tuh mempraktekkan bagaimana olahraga Muay Thai ya. Perempuan ternyata juga banyak, kemudian laki-laki apalagi. Nah kalau atlet yang perempuan atau wanita nih Coach, yang kemarin juga sempat dapat medali juga kan, yang dapat medali itu intensitas latihannya juga sama seperti Mas Tommy nggak sih? Kalau untuk perempuannya ya hampir sama. Sama ya? Sama. Kelas berapa kilo sih kemarin Coach? Untuk wanitanya kemarin itu kita menurunkan hanya dua anak, dan alhamdulillah mendapatkan medali semua. Itu yang satunya kelas 60 kg. Kalau yang satu 63. Sebentar. Kalau saya mau jadi atlet Muay Thai berarti harus nurunin berapa kilo ya? Kelihatannya di berat badan sama nggak ada. Ya, enggak, tapi kalau kita lihat ya memang proporsional ya, kalau Muay Thai kan kita Ya. tahu ya. Kalau yang cewek-cewek itu banyak nggak sekarang yang ikut di tempat latihan itu, yang wanita, yang cewek? Ya banyak. Banyak ya. Banyak. Kalau untuk kesehatan saja sih kebanyakan dari wanita. Oh, Ya wanita emak-emak itu terutama. mama ya. Jadi supporternya Mas Tommy juga mama juga Ya. banyak lah ya. Tapi yang bikin kita kaget memang Muay Thai itu di kabupaten luar biasa ya, di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah. Dengan disiplinnya dari Coach Lucky, mungkin dari Coach Dodo, akhirnya bawa teman-teman jadi semangat. Jadi Mas Tommy mohon maaf kalau saya hanya bisa menyemangati sekarang ya. Tapi kita doakan nanti di PON ya, nanti hasilnya luar biasa. Kemana Amin, Mbak? amin. Dapat juara berapa kemarin? Juara 2 untuk prapon. Berarti sudah lolos, Se-Indonesia, iya. lolos ke PON. Iya, lolos ke PON, cari tiket untuk ponnya nanti. Hebat, saya tepuk tangan sendiri nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Ya kalau suka duka udah. Nah untuk rencana terdekat nih Coach, untuk rencana terdekat kejuaraannya apa nih? Dekat-dekat nih. Untuk terdekat ini mungkin kita kan fokus open tapi yang lebih Open fokusnya apa itu? ke ponnya. PON-nya. Iya. 2024 kan? Nah, kalau untuk open kita cuma buat hiburan. Open kan sejati mungkin ya, seperti Pertandingan Porprov. hiburan. Ya. Oke. Ya seperti Porprov, semua sama. kontingen datang, tapi kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Jadi opennya seperti Oh, itu. gitu. Iya. Oke. Buat hiburan aja lah, untuk Buat hiburan. pemanasan menjelang pon. Seperti itu. Oke. Kalau latihan yang sering dilaksanakan atau dilakukan di tempat latihannya kan di sini ya, di kantor KONI Kabupaten Blitar kan? Iya, Untuk kan? teman-teman Iya. rutinnya di situ Iya. bersama dengan teman-teman dari cabang olahraga yang lain kan di sana. Iya, di sana ada tinju Kalau juga. total dari atlet Muay Thai sendiri di Kabupaten Blitar ada berapa, Coach? Laki-laki, perempuan ada Ya, berapa? atlet Muay Thai sendiri kurang lebih 15. Banyak ya? Itu yang siap untuk pertandingkan. Siap untuk bertanding. Tapi kalau yang masih ya mungkin pemula-pemula, mungkin yang belum siap untuk dipertandingkan itu ya banyak, Pak, 100 mungkin ya lebih. Ya. Karena Saya wakili pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah nih ya. Mungkin ada yang tanya seperti ini. Kemarin juga ada yang tanya. Kalau kita mau jadi atlet Muay Thai, caranya gimana? Kita tanya langsung ke Coach Lucky. Kalau ada nih di rumah misalkan, iya. pengen Baik. jadi atlet Muay Thai. Ini caranya gimana, Coach? ya caranya nanti untuk yang pertama itu kalau belum punya basic, yang penting itu atlet itu ya, setiap atlet itu yang penting itu disiplin dan ikut kata pelatih, yang penting seperti itu. Latihan sekeras apapun ya jalani aja, latihan sekeras apapun, sesering apapun latihan juga ngikut aja. Cuma itu kita tidak butuh atlet itu sudah pintar, yang penting itu disiplin. Disiplin dan mau Ya, ya. disiplin, kemampuannya keras itu pasti insya Allah itu akan mendapatkan hasil. Kalau yang pintar aja tapi latihannya itu jarang-jarang ya, bahasa Jawa ini kadang-kadang. Kadang-kadang ya, itu kadang-kadang bisa. ada, kadang-kadang enggaknya, kadang-enggaknya gitu. Enggak, ya. Jadi itu yang pasti akan tidak sesuai target kalau itu. Gitu ya. Banyak yang kayak gitu loh, Coach. Tapi kita kan sudah ada hasilnya ya, hasil dari kedisiplinan yang punya kemauan keras, akhirnya dapat juara, bisa dicontoh untuk adik-adiknya nanti ya. Mungkin kalau di Blitar sendiri
mungkin ada yang pengen tanya nih ke coach, kita bisa latihan di mana sih untuk Muay Thai, atau kita bisa mungkin ada informasi coach atau melalui coach Lucky aja. Nanti bisa langsung datang ya Ke KONI? ke campnya itu. Campnya di KONI. mana? Ya di kantor KONI. KONI aja? Nanti kantor KONI, nanti langsung masuk aja di situ. Pertama kan ada ruangan memang untuk bela diri. Nah, di situ nanti bisa tanya-tanya untuk ya? mengenai jadwal, untuk bagaimana caranya masuk. Mulai ingin jadi atlet mungkin, mungkin hanya ingin untuk olahraga sekedar have fun aja, ada untuk menurunkan berat badan, nanti bisa tanya-tanya di situ. Nyindir lagi nih ya. Sebenarnya saya pengen, cuman kayaknya enggak dulu. Kayaknya katanya Mas Tommy tadi, Coach Lucky agak tegas gitu ya. Jadi saya takutnya itu. Oke, jadi kan banyak nih sudah yang dilakukan, mulai dari persiapan Porpro, latihan, kemudian dapat medali emas, juara di Prakon juga, akhirnya masuk ke PON. Nah, harapannya nih untuk kedepannya bagaimana ini, Mas Tommy, kedepannya? Mungkin ya target sih Mbak Risa mau jadi juara, mungkin di PON ada seperti itu? Bismillah. Bismillah. Oke, kalau dari Siapkan Coach, dulu. ya, dari Coach Lucky. Ya harapan itu ya kita itu atlet bisa mengantarkan atlet ke jenjang yang setinggi-tingginya, dengan harapan mungkin nasional bahkan internasional, seperti itu. Harapannya Seperti itu ya. Harapan juga disertai dengan usaha dan usaha doa keras, keras ya. Dan kita pengen sebarkan informasi ini lebih luas ke teman-teman semuanya, karena kita tahu teman-teman di sini juga butuh dukungan, semangat ya coach ya, semangat, kemudian keinginan untuk mungkin regenerasi untuk atlet Muay Thai, dengan banyak kita adakan event-event skala lokal kayak tadi coach bilang apa, hiburan ya coach ya. Iya, itu mungkin nanti kita coba agendakan coach, ada semacam event yang kita bisa menampilkan pertandingan persahabatan mungkin antara dengan atlet ya. Nanti bisa disaksikan oleh teman-teman yang basicnya memang dia suka bela diri, kemudian tertarik dengan Muay Thai mungkin seperti itu. Kalau resiko terbesarnya apa nih coach? Untuk resiko terbesarnya seorang atlet Muay Thai ini nggak nakut-nakutin loh ya, kita hanya belajar saja kan. Kalau dari atlet, Coach Lucky juga mantan atlet gitu ya. Apa masih atlet juga sekarang? Ya, alhamdulillah masih sudah mantan belajar ya. Jadi kalau yang perlu diwaspadai dari seorang atlet bela diri khususnya di Muay Thai ini seperti apa coach? Kalau yang diwaspadainya seperti apa? Ya, kalau kita jadi atlet Muay Thai ya harus bisa ini, harus bisa itu, biar kita nggak cedera seperti ini, biar kita nggak cedera seperti itu. Mungkin ada kayak gitu nggak sih? Yang penting itu persiapan yang matang. Nanti pasti hasilnya juga maksimal seperti itu. Terus yang pasti juga akan rawan cedera. Yang kalau pertandingan itu tidak ada kata tidak cedera. Yang pasti habis tanding itu pasti loro kabeh ya, gitu ya. minimal itu kesleo lah, minimal itu. Kok kesleo minimal coach? Ya minimal. Ada yang patah tulang, giginya rompal. Kan ada pengamannya coach? Nggak ada? Iya, ada. Ada kan? Cuma kalau lawannya ini, lawannya tulang semua. Saya ini nonton sama nyemangatin Mas Tommy aja kalau gitu aja. Robek-robek, ya soring robek ya? Ya, kena elbow, kena lutut. Kena lutut ya, karena memang pakai siku, pakai lutut boleh kan kalau Muay Thai memang seperti itu. Kalau dari Mas Tommy-nya mungkin yang cedera paling parah yang pernah dialami apa tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Itu berarti prepare-nya luar biasa ya coach ya. Dari yang lain mungkin coach ada yang parah nggak yang dari atlet kita di Kabupaten Blitar? Atlet Kabupaten Blitar alhamdulillah tidak, Pak. Kebanyakan itu ya habis tanding yang pasti bosojone abu karena dihantem itu kan. Iya. Benturan lah intinya, benturan. Sama kaki benturan. Berangkat kita sehat, pulang itu nggak bisa jalan. Itu pasti itu. Karena setiap satu kemenangan yang kita dapatkan memang butuh perjuangan ya coach. Apalagi ini luar biasanya, sekali lagi teman-teman yang ada di rumah, kita harus memberikan support yang luar biasa untuk teman-teman atlet Muay Thai yang seperti tadi saya bilang pulang dengan membawa 6 medali, 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Nah, kedepannya kita juga harus lebih support ya. Support itu kan nggak harus kita harus kasih apa gitu ya coach ya. Support semangat, kemudian ketika kita berada di tempat turnamen diadakan, kita memberikan semangat gitu ya. Kan biasanya seperti itu ya coach ya, teman-teman dari daerah kita, misalkan ada teman-teman dari Blitar di Mojokerto, itu pasti bawa ini ya, bawa supporter. Nah, itu kan kita bisa jadi supporter ya coach ya, untuk teman-teman yang ada di sana.
Kemudian apa yang didapatkan teman-teman itu, misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman ke tim atau kontingen Muay Thai, nanti bisa langsung datang ke KONI, Iya, Kabupaten camp saja ya, Blitar. langsung masuk. Misalkan saya pengen dong nanti di PON jadi supporter, gimana caranya? Gitu kan juga bisa. Iya. Iya, Mas Tommy ya. Iya. Saya doakan sukses nih untuk di PON-nya ya. Amin. Nanti kan terus didamping oleh Coach Lucky kan. Iya, Salam tetap. juga untuk teman-teman yang lain. Terus bersemangat. Kemudian yang pasti kita warga Kabupaten Blitar ini siap terus untuk mendukung dan menyemangati teman-teman yang berjuang di cabang olahraga Muay Thai gitu ya. Terakhir ini Coach Lucky juga Mas Tommy, apa nih setelah menang ini aja ya kita sampaikan, apa yang pengen disampaikan untuk warga Kabupaten Blitar, mulai dari Mas Tommy dulu. Apa nih boleh disampaikan ke warga Kabupaten Blitar, terus didukung atau bagaimana harusnya kita yang ada di Kabupaten Blitar Ya Mas Tommy? untuk warga Kabupaten Blitar ya, mohon dukungannya untuk kelancaran teman-teman yang bertanding di Prapon, dan semoga bisa membawa nama baik Kabupaten Blitar. Amin. Dilanjut oleh Coach Lucky. Ya, kalau dari saya harapannya itu semakin banyak lagi bibit-bibit yang bermunculan lah, intinya Regenerasi ya. regenerasi untuk Kabupaten Blitar. Soalnya kita itu Kabupaten Blitar ini termasuk yang disegani untuk bela diri Muay Thai. Kabupaten Blitar bangga nih saya. Ya. Oke. Yang paling ya untuk fighternya memang. Itu kan kelas fight juga kan semuanya. Iya, semuanya Yes, kelas fight. fight. Lawannya mana? Kabupaten Blitar. Pasti itu pelatihnya sudah nervous, anaknya sudah nervous karena kita untuk segi bela dirinya Muay Thai khususnya itu kita sudah punya nama itu di Tiba-tiba Jawa saya Timur. pengen sombong nih Coach. Nah. Boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Oke. Terus terakhir yang disampaikan lagi untuk Ya, warga itu- Kabupaten Blitar, Coach Lucky? Ya, sebenarnya Kabupaten Blitar itu terkenal dengan anak-anak muda yang penuh dengan bakat bela diri ya. Terkenal untuk karena kita juga ada seperti pencakdor seperti itu. Betul. Nah, di sini itu sasaran banyak sekali, tapi mungkin untuk minatnya untuk terjun ke atletanya kurang. Jadi harapannya ke depan itu saya itu welcome untuk semua sasana-sasana yang mungkin di Kabupaten Blitar khususnya. Untuk bergabung dengan Muay Thai Ya, nanti kan kita juga adakan seleksi lah. Nanti yang pasti yang terbaik kita akan bawa untuk pertandingan-pertandingan yang resmi seperti Porprov seperti itu. Ya, berarti bibit-bibitnya sebenarnya sudah ada, tinggal Ya, komunikasi tinggal. nanti bersama Ya, dengan KONI ya, yang ada Ya. di Kabupaten Blitar. Coach Lucky, terima kasih untuk hadirnya kali ini di Siap. Blitar Talk di edisi kedua kali ini. iya. Mas Tommy semangat terus, salam Ya, untuk teman-teman ya. Ya. Itu emasnya nanti di ini ya, medalinya atau piala ya itu. Ya. Ada medali Medali, ya, ya. itu pasti dibawa tidur gini sama Mas Tommy ya. Apa ya, kebayang-bayang nanti PON kira-kira dapat seperti ini juga. Amin. Amin. Sukses semuanya, Amin. semangat terus. Kita akan selalu support teman-teman yang berangkat untuk mengharumkan nama Kabupaten Blitar. Iya, tentunya. Kabupaten Blitar. Terima kasih Coach Lucky, terima kasih Mas Tommy. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Dengan nanti mungkin bawa berita kemenangan lagi. Amin. Semoga seperti Amin, itu amin, ya. amin, amin. Oke, semoga seperti itu dengan usaha-usaha. Ya, saya yakin dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Yang penting mainnya dengan sportif ya, Iya, sesuai dengan siap. aturan. Dan kalau menang itu pulangnya bisa bangga gitu loh Coach. Siap. Betul seperti itu ya. Siap. Kita junjung sportivitas dan selamat untuk mempersiapkan kejuaraan berikutnya, mungkin di pertandingan berikutnya. Yang pasti jangan cederanya, jangan nemen-nemen ya, jangan banget ya. Kalau tadi bilang sesuai dengan yang disampaikan oleh Coach Lucky, semoga semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, itu tadi pemirsa dan juga teman-teman yang menyimak podcast kita di kesempatan kali ini di Blitar Talk di edisi kedua yang sudah menghadirkan pahlawan-pahlawan Kabupaten Blitar yang luar biasa di cabang olahraga Muay Thai, di mana 6 medali yang dibawa pulang, ada 4 emas, 1 perak dan 1 perunggu dipersembahkan untuk Kabupaten Blitar. Saya Risa Ismaya pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.